Menggemparkan dunia. Akhirnya Indonesia berhasil memborong ratusan jet tempur Eurovictor Typhoon. Pemerintah Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, telah mengintensifkan dialog dengan berbagai negara pemilik Eurovictor Typhoon, terutama Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol. Upaya ini mencakup pembicaraan mengenai potensi kerjasama dalam pengadaan dan pemeliharaan, serta transfer teknologi. Sebagai bagian dari upaya kami untuk membangun angkatan udara yang lebih kuat dan modern, kami tidak akan mundur dalam pencarian kami untuk mendapatkan Eurovictor Typhoon. Meskipun ada tantangan seperti anggaran, regulasi, dan negosiasi yang kompleks, Indonesia tetap optimis. Pelibatan industri pertahanan lokal untuk berkontribusi dalam program ini juga menjadi salah satu fokus utama. Negara ini berharap dapat memanfaatkan kemajuan teknologi domestik dan meningkatkan kemandirian dalam sektor pertahanan. Dengan meningkatnya ketegangan di kawasan dan tuntutan untuk memiliki kekuatan militer yang lebih baik, akuisisi jet tempur Eurovictor Typhoon menjadi semakin mendesak. Para analis militer menyebutkan bahwa investasi dalam teknologi pertahanan yang canggih sangat penting untuk mempersiapkan Angkatan Udara Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Typhoon dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih dan radar pengguna aktif yang memungkinkan deteksi dan pelacakan target secara akurat dalam berbagai kondisi cuaca. Dengan kemampuan multiperan, Typhoon bisa digunakan dalam misi pengintaian, pertahanan udara, serta serangan darat. Pengguna juga dapat mengintegrasikan berbagai sistem senjata, mulai dari rudal udara ke udara hingga bom presisi, menambah fleksibilitas operasional pesawat ini. Kepastian mengenai langkah ini diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat, dan Indonesia bertekad untuk terus melangkah maju meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Pantang menyerah demi mendapatkan Eurovictor Typhoon akan menjadi penanda komitmen Indonesia untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan Eurovictor Typhoon, Indonesia juga menjajaki peluang kolaborasi internasional dengan berbagai pihak. Dalam diskusi dengan negara-negara pemilik Eurovictor Typhoon, Indonesia menekankan pentingnya kerjasama dalam pelatihan pilot, pemeliharaan, serta pengembangan sistem pendukung lainnya. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya berupaya untuk memperoleh jet tempur, tetapi juga ingin membangun fondasi yang kuat untuk kemampuan pertahanan jangka panjang. Kerjasama internasional dalam bidang pertahanan tidak terbatas pada pengadaan alat utama sistem senjata, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia dan teknologi yang lebih mendalam, tambah juru bicara Kementerian Pertahanan. Kami percaya bahwa kolaborasi yang sinergis dapat memperkuat kapasitas pertahanan negara. Namun tentu saja, tantangan dalam mendapatkan Eurovictor Typhoon tidak sedikit. Struktur anggaran yang ketat, serta kebutuhan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah akuisisi, menjadi sorotan utama. Beberapa pengamat juga mencatat bahwa perubahan dalam kebijakan luar negeri global dan hubungan diplomatik dapat mempengaruhi proses negosiasi. Namun, harapan tetap tinggi. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk sektor industri dan akademisi, menjadi penting untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang lebih proaktif. Kita harus bersatu dan mendukung upaya ini. Namun hingga menjaga keamanan nasional adalah tanggung jawab bersama, demikian ungkap salah satu analis pertahanan. Keberhasilan dalam mengakuisisi Eurovictor Typhoon bukan hanya akan menjadi pencapaian bagi Angkatan Udara Indonesia, tetapi juga langkah maju bagi pembangunan industri pertahanan dalam negeri. Dengan tekad dan kerja keras, Indonesia berharap agar ke depan, langit Indonesia dapat dijaga dengan baik dan aman oleh armada tempur yang canggih. Seiring dengan pengembangan rencana akuisisi Eurovictor Typhoon, Indonesia juga mulai melirik inovasi dan teknologi pertahanan lainnya yang dapat mendukung strategi pertahanan nasional secara menyeluruh. Selain jet tempur, fokus juga diberikan pada pengembangan sistem UAV, Unmanned Aerial Vehicle, teknologi siber, serta penguatan jaringan pertahanan yang berbasis pada kecerdasan buatan.
Kemajuan dalam teknologi drone, misalnya, akan berkontribusi terhadap pengawasan wilayah perbatasan dan pengumpulan intelijen secara efisien. Dalam era modern ini, kemampuan untuk mendeteksi dan merespons ancaman dengan cepat menjadi sangat vital. Oleh karena itu, integrasi berbagai teknologi menjadi prioritas, ungkap seorang pakar pertahanan. Untuk mendukung semua langkah ini, Indonesia juga sedang melakukan pembangunan infrastruktur pertahanan yang lebih baik. Modernisasi pangkalan militer, pemeliharaan armada yang ada, dan peningkatan fasilitas pelatihan bagi personel militer menjadi bagian dari strategi guna memastikan bahwa kekuatan yang ada siap untuk beroperasi dengan maksimal. Bahkan pesawat ini memiliki desain aerodinamis yang membuatnya sangat lincah. Kemampuan ini didukung oleh mesin setelah burner yang kuat. Kecepatan maksimum tipe on mencapai lebih dari Mach 2, sehingga bisa dengan mudah mengejar target. Selain itu, desain yang ringan juga mendukung efisiensi bahan bakar, memberi keunggulan pada misi jarak jauh. Pembangunan fasilitas pelatihan berstandar internasional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kesiapan tempur para pilot dan personel pendukung. Kami ingin Angkatan Udara Indonesia tidak hanya menjadi kuat dalam kuantitas, tetapi juga unggul dalam kualitas. Perlu juga dicatat bahwa diplomasi pertahanan akan memainkan peran krusial dalam mendukung upaya akuisisi Eurofighter Type Hoon. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin menyadari bahwa kerja sama keamanan menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan bersama, seperti isu maritim dan terorisme. Untuk menuju masa depan, kami tidak hanya ingin menambah arsenal kami, tetapi juga membangun jaringan kerja sama di tingkat regional. Ini adalah langkah penting dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan, tegas pejabat Kementerian Pertahanan.